Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar Masjid Agung Jami' Kota Malang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memudahkan kita untuk senantiasa mengisi waktu, umur dan usia kita untuk senantiasa taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wujudnya adalah datangnya kita ke Masjid Agung Jami' Kota Malang ini untuk melaksanakan sholat jamaah maghrib, yang kemudian kita rangkai dengan majelis taklim seperti malam hari ini, dan kemudian kita tuntaskan dengan melaksanakan sholat jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita di tempat ini senantiasa mengundang rahmat dan keberkahan Allah. Duduknya kita di tempat ini, kita mendapatkan kemanfaatan yang begitu banyak, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Dan sepulangnya kita dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Segala hajat kebaikan dunia akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Ketakwaan kita semakin ditambah oleh Allah. Ibadah kita semakin digiatkan oleh Allah. Dan pada akhirnya kita kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambung pengajian kita malam Kamis yang lalu berkaitan dengan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah, yang setiap manusia pasti akan mendapatkan salah satunya. Sehingga pada pengajian yang lalu dalam sampun nyebataken dumateng panjenengan ucapan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur, halaman yang ke-11, yang beliau menukil dari ungkapan para ulama sebelumnya hal-hal yang menyebabkan seseorang mudah dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang jelek, ada 4. Yang pertama adalah at-tahawun bis shalah, orang yang meremehkan salat 5 waktunya. Yang kedua disebutkan oleh Imam Suyuti pada waktu itu, yang kedua adalah al-uquq lil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua, kepada kedua orang tuanya. Kemudian lagi yang ketiga adalah orang-orang yang menyakiti hati umat Islam yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah wasyurbil khamr, yaitu orang yang gemar minum minuman keras. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, memang kebahagiaan seseorang, dia mendapatkan kebahagiaan akhirat
mendapatkan kebahagiaan alam barzakh maupun akhiratnya, seluruhnya memang sudah ditentukan oleh Allah. Hanya saja kita tidak mengetahui apa yang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah kepada kula panjenengan sedaya. Sebab sebelum lahir kita sudah ditentukan di zaman azali, apakah orang-orang semacam kita ini orang yang syaqiyun, orang yang celaka, am sa'idun, atau orang yang bahagia. Itu sudah tercatat rapi dan sangat sistematis sekali. Tetapi karena manusia semacam kula panjenengan tidak mengetahui apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, Nabi pun tetap mengingatkan kita dengan ungkapan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramalah kalian sebab manusia itu dimudahkan untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Kalau kemudian di dalam proses kehidupan kita di alam dunia ini kita menjadi orang-orang yang mudah melakukan kebaikan, kita menjadi orang-orang yang mudah melakukan kebajikan, kita menjadi kelompok orang-orang yang soleh, yang banyak mengamalkan ibadah dan ibadah kepada Allah, kita memang berharap kepada Allah. Kita memang berharap husnudzan, baik sangka kita kepada Allah. Allah mewafatkan kita, mematikan kita, mengelompokkan kita min ahli sa'adah, menjadi orang-orang yang bahagia. Dan ketika kita menjelang kematian, Allah memudahkan kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi di sisi lain ada sekelompok manusia. Dia adalah manusia yang mudah melakukan kemaksiatan. Dia adalah orang-orang yang mudah melakukan perbuatan dosa, baik yang besar apalagi dosa yang kecil. Dia menjadi orang-orang yang meninggalkan syariat agama Allah. Dia mudah meninggalkan sunnah kanjeng Nabi. Dia menjadi orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Kekhawatiran kita apabila berketerusan sampai akhirnya bisa jadi orang ini ketika melakukan satu kemaksiatan usianya ditutup sehingga dia menutup dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang banyak dari salaf-salaf kita sangat ketakutan dengan hadis ini. Yang banyak dari orang-orang soleh di antara kita sangat ketakutan dengan hadis ini, apabila kemudian hadis ini pun mengenai setiap manusia di antara kita, di antara mereka. Hadis yang keempat di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penciptaan kita, kemudian Nabi menjelaskan bahwasanya kita telah diciptakan dan sudah dicatat takdir kita. Apakah rizki kita, kapan meninggal kita, apa yang kita lakukan, apakah kita menjadi orang yang syaqi, orang yang celaka, atau sa'id, orang yang bahagia. Nabi kemudian menjelaskan hadisnya dengan ungkapan, fawalladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Nabi menandaskan dengan bersumpah, maka demi Allah
yang tidak ada Tuhan selainnya. Sesungguhnya salah satu di antara kalian pasti akan mengamalkan berbagai macam amaliyah dan kegiatan penduduk surga. Amal soleh dijalani, kebaikan dijalani, kebajikan dijalani, sehingga antara orang tersebut dengan yang namanya al-jannah, surga itu seakan-akan tinggal satu zira', seakan-akan tinggal satu hasta, kurang lebih satu melangkah kaki saja orang ini bakal mendapatkan surganya Allah. Tetapi catatannya di alam azali, ketika kita belum dilahirkan, Allah telah menulis orang ini adalah orang yang syaqi, orang yang celaka. Maka detik-detik menjelang kematiannya, justru dia menjadi manusia yang murtad. Justru kemudian detik-detik kematiannya, justru dia menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Justru detik-detik kematiannya, justru dia menjadi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, maka kemudian orang yang semacam ini masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya hadis kemudian mengatakan, hadirin, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha aw kama qala. Dan sesungguhnya salah satu di antara kalian pasti dia juga ada di antara manusia yang aktivitas kehidupan kesehariannya adalah berbuat maksiat. Aktivitas kehidupannya adalah merupakan aktivitas penduduk neraka. Sehingga antara dia dengan neraka tinggal satu zira', tinggal satu hasta. Andai kata kemudian dia melangkah, itu sudah masuk ke dalam neraka. Tapi catatan di zaman azali, catatan ketika belum lahirnya, dia adalah manusia yang sa'id, dia manusia yang bahagia. Maka kemudian sebelum dia meninggalnya, dia masih bisa mengakhiri dengan taubatan nasuha. Dia masih bisa menyesali kehidupannya, kekurangannya. Dia bertobat seluruh kekurangannya kepada Allah. Kemudian dia meninggal, hadirin. Maka orang yang demikian justru menjelang kematiannya malah melakukan kebaikan dan kebajikan. Lantas kemudian orang ini menutup kehidupannya dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia menjadi orang-orang yang ahlul jannah atau mendapatkan surga. Setiap manusia di antara kita bisa jadi ada yang semacam ini, hadirin. Hadis inilah yang dikhawatirkan oleh salaf-salaf kita, hadirin. Setelah sekian lama dia melakukan kebaikan, setelah sekian lama dia melakukan kebajikan, ternyata harus ditutup dengan ketidakbaikan. Lantas pertanyaannya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita lakukan saat ini adalah orang yang demikian ini melakukan kebaikan dan kebajikan masih belum tentu selamat, dan harus dia terus berusaha minta kepada Allah. Apalagi kelompok manusia yang setengah-setengah dalam melakukan kebaikan dan kebajikan. Sehingga seharusnya yang jadikan kita ukuran, jangan di antara kita kemudian pasrah. Kalau toh apalah kita melakukan kebaikan, kalau kita sholat, kalau kita zakat, kalau kita puasa, kalau kita haji. Tapi kalau kita sudah memang ditakdirkan neraka, nggak ada gunanya kita melakukan itu. Ini salah, hadirin. Sebab apa, hadirin? Sebab sesuai dengan hadis Nabi yang tadi dikatakan, manusia itu diciptakan untuk apa dia diciptakan, hadirin? Kalau memang dia diciptakan menjadi penduduk surga, akan mampu dan mudah melakukan itu.
Hadis ini seharusnya menjadi satu peringatan kita yang mulai awal sampai akhir berusaha melakukan kebajikan belum tentu selamat. Apalagi kalau kula panjenengan menjadi orang yang ibadahnya setengah-setengah, ibadahnya Senin Kemis, kemudian ibadahnya tidak sepenuh hati, tidak ikhlas, tidak khusyuk, yang sudah sedemikian saja masih belum tentu ada keselamatan yang demikian ini, hadirin. Kemudian lagi di antara kita pun juga harus membesarkan orang-orang yang baru taubat di hadapan Allah. Apakah dengan dosa yang begitu banyak saya sandang, berbagai macam kemaksiatan demi kemaksiatan sudah saya lakukan, apakah orang-orang seperti saya bisa mendapatkan taubat, maghfirah, ampunan dari Allah? Jawabannya harusnya sangat bisa apabila belum sampai yang namanya nyawa itu pada tempat ghargharah, belum sampai di tenggorokan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa. Sampai hadis Nabi pun orang yang maksiat bagaimanapun juga sampai menjelang kematiannya baru taubat, itu pun masih diterima oleh Allah. Bisa jadi menjadi ahlul jannah, penduduk surganya Allah. Apalagi kemudian orang ini masih dalam kondisi hidupnya, separuh hidupnya dia menyesali kekurangannya, dia bertobat kepada Allah. Apakah tobat saya diterima oleh Allah? Jawaban kita bisa, hadirin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin sering kita mendengar cerita zaman Bani Israel, 99 seseorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dilengkapi dengan tambah satu lagi pendetanya, ketika ditanya tidak memberikan semangat dia untuk taubat, dibunuh juga pendeta yang demikian. Itu pun masih mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Hadis yang semacam ini agar kita yang ahli ibadah semakin tawadhu, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwasanya keberhasilan bukan saat ini. Ketika keberhasilan itu ketika kita bisa menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah, baru itu namanya sukses yang sebenarnya, hadirin. Sukses yang sebenarnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Seseorang yang kemudian dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah, itu sukses, hadirin, yang demikian. Kalau sukses duniawi ini masih semu, hadirin. Tapi begitu kula panjenengan bisa mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan kebaikan dan kebajikan, mendapatkan kematian yang baik, itulah sukses yang sesungguhnya. Dan apabila seseorang mengakhiri kehidupannya dengan su'ul khatimah, dengan kekurangan, dengan kemaksiatan, itulah sebenarnya dia menjadi orang-orang yang gagal hidup dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis inilah yang menyebabkan banyak di antara salaf-salaf kita banyak berdoa kepada Allah agar dia mendapatkan husnul khatimah. Sebagian yang didoakan di dalam Ratibul Haddad ada ungkapan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ada ungkapan di dalam Hadrah Basaudan dengan ungkapan bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah. Dengan kemuliaan ayah dari Fatimatul Zahra Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpahkanlah ya Allah husnul khatimah. Siapapun berharap, hadirin, sebab saat ini tidak ada yang bisa memberikan garansi kita pasti mendapatkan husnul khatimah kecuali kita sendiri mendapatkannya detik-detik kematian kita tersebut, hadirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak cara ditempuh oleh salaf kita untuk bisa mendapatkan husnul khatimah dengan berbagai macam doa demi doa yang disampaikan. Antara lain juga apa yang bisa kami ceritakan pada malam hari ini, kami kutip di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah halaman 67. Ada seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Abu Idris Al-Khawlani. Beliau pernah
bertemu langsung dengan Nabiullah Khadir alaihi salam. Ketika beliau bertemu dengan Nabiullah Khadir alaihi salam, sosok Nabi yang memang dipanjangkan usianya sampai hari kiamat kelak hadirin, Imam Abu Idris Al-Khawlani sempat bertanya kepada Nabiullah Khadir alaihi salam, "Ya Nabi Allah, ayu amalin idza amilahul abdu amanahullahu alal iman." Wahai Nabi Allah, amalan apa apabila amalan ini dilakukan oleh seorang hamba Allah, maka hamba Allah ini mendapatkan matinya tetap berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah, tetap mendapatkan husnul khatimah. Kira-kira amalan apa wahai Nabiullah Khadir alaihi salam? Kemudian jawaban Nabi Khidir kepada orang tersebut, beliau mengatakan, adraktu mi'ata alfi nabiyyin wa sa'altuhum 'an isti'mali syai'in ya'manul 'abdu bihi min salbil iman falam yujibni ahadan minhum. Katanya Nabiullah Khadir alaihi salam, saya sudah menemui dalam perjalanan hidup saya ini 100.000 nabi. 100.000 nabi sudah setiap saya ketemu, saya tanya tentang hal ini. Amalan apa apabila dilakukan oleh seorang hamba Allah, dia tetap keimanannya, dia tetap mendapatkan husnul khatimah sampai ajal menjemputnya. 100.000 nabi itu tidak bisa menjawab. Mereka tidak mampu, mereka tidak ada yang bisa menjawabnya sama sekali. Hatta ijtama'tu bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fas'altuhu an dzalik. Sampai kemudian aku berjumpa dengan Nabi akhir zaman, dengan Rasul penutup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu dengan Kanjeng Nabi, kemudian aku bertanya juga hal ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jawaban Kanjeng Nabi pun tidak langsung memberikan jawaban, hatta as'ala Jibril an dzalik. Nabi masih menanyakan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun ketika ditanya, dia tidak mampu menjawabnya, langsung bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Bagaimana seseorang hamba dalam kehidupan kesehariannya, ketika menjelang kematiannya, dia masih bisa tetap berpegang teguh dengan iman, tidak lepas imannya, dan dia mendapatkan husnul khatimah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menandaskan dalam ungkapan hadis qudsinya hadirin, man wadhaba ala qiraati ayatil kursi wa amana ar-rasulu ila akhir surah wa syahidallahu ila qawlihi al-islamu wa qulillahumma malikal mulki ila qawlihi bi ghairi hisab. Siapa yang mengamalkan ini, itulah orang-orang yang tetap dalam mendapatkan keimanan sampai akhir dari kehidupan, dia tetap iman, dan dia insyaallah kebanyakan mendapatkan husnul khatimah. Hadirin, yang dikatakan dalam hadis qudsi ini mengamalkan pertama ayat kursi, yang kedua surat Al-Baqarah amanah rasulu, Al-Baqarah 285 sampai akhir hadirin, akhir surat biasa yang dibaca di tahlil itu. Ayat kursi, dan juga dia meneruskan dengan apa yang dia biasa dibaca di dalam tahlil itu, akhir dari surat Al-Baqarah 285 sampai akhir ini, ditambah dengan Ali Imran ayat 18 mulai dari ungkapan syahidallahu sampai kemudian ya
akhir sampai ayat Ali Imran ayat 18 sampai tuntas, ditambah dengan Ali Imran ayat 19. Setelah Ali Imran 18 dan 19 selesai, ditambah dengan ungkapan surat Ali Imran ayat 26 dan 27. 26 dan 27. Saya ulangi, ayat kursi Al-Baqarah 285 Amanar Rasul sampai akhir surat. Kemudian Ali Imran 18, 19 ditambah dengan Ali Imran 26 dan 27, insyaallah ditanggung orang ini dalam kondisi matinya tetap membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan ikhtiar kita hadirin. Sekalipun ini merupakan bukan jaminan, tapi bagian daripada ikhtiar kita mengikuti apa yang dianjurkan salaf, berusaha mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah, dengan tetap menjaga ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengamalkan ayat-ayat ini, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, meninggalnya kita setelah berusia panjang, fi sihhatin wa afiyah wa fi ahsanil hal, kita kemudian dimatikan, diwafatkan oleh Allah dengan tetap iman, dengan tetap Islam, dan mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Al-Fatihah.